والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam baca kitab At-Tashil li Ahkam At-Tartil karya Al-Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan sebelum kita mulai, mungkin kita sepakati dulu untuk ikhwah. Saya juga kasihan lihat antum pelajaran yang beruntut seperti ini, sampai mungkin sebagian antum tidak ada waktu istirahat. Bagus kita sepakati, antum mau istirahatnya di mana? Maksudnya kita biarkan setengah jam begitu. Kan saya punya waktu ini dari jam 8 sampai jam 11. Dan tidak semua pelajaran 1 jam. Paling 45 menit. Apalagi kalau ini paling 20 menit. Nah, maksud saya, di mana antum mau istirahat? Di mana? Mau antara umdah dengan arba'in? Atau antara arba'in dengan rahim? Kemarin kita sudah lewat dari pembahasan mat dan beserta pembagiannya dan perinciannya. Mulai dari mat asli, kemudian mat far'i, kemudian dari mat asli dan far'i itu masing-masing dibagi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ahkamur ra'at. Cocok nih? Cocok ini? Baik. Kita masuk ke dalam hukum-hukum ra'. Apa maksudnya? Beliau jelaskan di bawahnya. Qala hafidhahullah, ar-ra'u harfun dairun bainat tarqiqi wat tafkhim. Huruf ra dia adalah huruf yang berputar. Maksudnya hukumnya dairun ay hukmuhu. Yang berputar hukumnya bainat tarqiqi wat tafkhim, antara tebal atau tipis dan tebal. Ya, maksudnya dijelaskan setelahnya. Fataratan yufakham, maka kadangkala huruf ra ini yufakham, dibaca tebal, ra, wataratan yuraqqaq, dan kadangkala juga huruf ra ini dibaca tipis, ri, bukan ri, ri, tipis, ri, bukan ri. Ra tebal, bukan ra. Ra bukan ra. Ya, bukan juga ra. Ra, la. Wa qad yaridu fi ra'i ba'dil kalimat al-wajhan. Masya Allah. Selain dia kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis, kadang juga berkumpul dua-duanya. Bisa tebal, bisa tipis. Fa ahkamur ra'i salasatun. Nah, sekarang beliau buat tasjirnya. Ini tasjir apa istilahnya? Bagan. Ya. Sebagai bentuk kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan di atas. Kalau begitu, hukum-hukum ra' itu ada 3. Yang pertama, at-tafkhim. Dia dibaca tebal. Yang kedua, at-tarqiq. Dia dibaca tipis. Yang ketiga, jawazul wajhan. Boleh keduanya. Boleh tebal, boleh tipis. Wahakal kalama an hukmir ra'i wa ahwalihi mufassala. Dan demikian ini nanti yang akan datang adalah penjelasan tentang hukum ra' sekaligus ahwal, keadaannya, mufassala, secara terperinci. Yang pertama, halat at-tafkhim thamaniyah. Adapun keadaan ra' dibaca tebal, maka ada 8 keadaannya. Kata beliau hafizahullah, tufakhamur ra'u fi thamaniyati halat. Ra' dibaca tebal pada 8 keadaan. Ini tinggal dibaca saja semua ini. Tinggal perlu nanti ke depannya antum hafalkan. Wahiyya, dan ke-8 keadaan itu di antaranya antakunar ra'u maftuhatan. Ini keadaan yang pertama. Ra dibaca tebal kalau ra apa?
Saya kira antum dia seperti menegur tadi. Baik. Yang pertama, ro dibaca tebal kalau ro-nya di fathah. Kalau ro di fathah. Contohnya Rabbana, Rabbana, Ramadan, Ramadan. Bukan Rabbana, Ramadang. La, Ramadan. Bukan Ramadang. Ya, sudah ra-nya tipis. Nunnya pakai G. Ramadhan. La. Ramadan. Paham ini? Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, sakinatan wa qablaha fath. Kalau bukan ro-nya yang di fathah, sebelumnya. Dia sukun, tapi sebelumnya yang di fathah. Nahu contohnya, qaryah. Qaryah. Paham? Bukan bukan tapi qar. Bukan tipis ya, qar, tebal. Qaryah, Maryam. Ini. Ra-nya di sini berharakat atau tidak? Tidak, hanya saja sebelumnya fathah, sama saja. Mau dia yang di fathah atau sebelumnya yang di fathah, sama. Atau keadaan yang ketiga, sakinatan wa qablaha sakinun wa qabla sakini fathun. Atau boleh jadi dia yang sukun. Ro-nya sukun, sebelum ro sukun juga. Nanti sebelumnya lagi yang sukun baru fathah. Atau boleh kita katakan ro disukun sebelumnya fathah wa bainahuma sakin dan diantarai oleh sukun. Lebih gampang. Sembarang, yang mana lebih mudah? Mau bilang ro-nya sukun, sebelumnya lagi sukun baru fathah, atau mau katakan ro sebelumnya fathah diantarai sukun. Sama saja. Contohnya apa? Wal asr. As ini apa? Sukun. Baru masuk di ro. Asr. Ro-nya juga sukun. Sekarang wal asr, ra-nya di fathah atau tidak? Tidak, sukun. Sebelumnya ra fathah, sukun juga. Tapi sebelumnya sukun itu sama saja ini semua. 3 keadaan. Imma ra-nya yang fathah. Atau kalau tidak, ra-nya sukun, sebelumnya fathah. Atau kalau tidak juga, ra-nya sukun, sebelumnya sukun, tapi sebelumnya lagi fathah. Sama aja semua, dibaca tebal. Atau yang ketiga, 3 hukum pertama itu berputar pada fathah. Hukum yang keempat sampai keenam, 3 hukum berikutnya ini berputar pada dhammah. Yang keempat, dari keadaan ro dibaca tebal, kalau dia madmumah, ro-nya di dhammah. Nahu contohnya ruhama, ruhama. Yubsiruna, ini juga dibaca tebal. Au sakinah wa qablaha dhamm, sama dengan fathah sebelumnya. Ra dibaca tebal, imma karena dia fathah atau dia sukun sebelumnya fathah. Begitu pula pada dhammah. Imma karena ra-nya yang dhammah, atau kalau tidak ra-nya sukun sebelumnya dhammah, sama saja. Nahu contohnya qurba. Cocok ini? Cocok itu? Atau basur. Ini sama. Sebelum ra dhammah. Atau keadaan yang keenam, sakinah wa qablaha sakinun wa qabla sakini dhammun, sama dengan fathah. Kalau bukan karena ra-nya yang di fathah, atau ro-nya sukun sebelumnya fathah, atau ro-nya sukun sebelumnya fathah diantarai sukun. Begitu pula pada dhammah. Imma ro-nya yang dhammah, atau ro-nya sukun sebelumnya dhammah, atau keadaan yang ketiga, ro-nya sukun sebelumnya dhammah diperantarai sukun. Sama, tebal juga. Contoh khusr. Innal insana lafi khusr.
Khusr. Tebal roknya. Khusr. Roknya tebal. Yang ketujuh, 6 keadaan telah berlalu. Dan keenam keadaan ini, 3 keadaan pertama berputar pada fathah. Dan 3 keadaan berikutnya berputar pada dhammah. Keadaan yang ketujuh, ra dibaca tebal kalau dia sakinah wa qablaha hamzatu waslin. Ra dibaca tebal kalau ra disukun dan sebelumnya hamzah wasal malfudatan au muqaddaratan. Dan hamzah wasalnya ini baik dia dibaca atau tidak, tetap ra yang datang setelahnya dibaca tebal. Jangan mudah dipatolo-tolo. Ingat, kita itu ummatul hujjah, ummatul dalil, ummah yang berdiri di atas dalil. Jangan gampang digoyangkan dengan argumen-argumen. Mantap. Boleh juga. Baik. Contohnya apa? Irtabu. Ini dibaca tebal. Irtabu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzir tada. Mana syahidnya? Irtada. Tapi hamzah wasalnya tidak dibaca. Sama saja. Mau hamzah wasal dibaca, tidak dibaca. Kapan setelah hamzah wasal ra, maka ra-nya dibaca tebal. Masya Allah. Yang terakhir dari keadaan ra yang dibaca tebal, antakuna sakinatan wa qablaha kasrun asliyun wa ba'daha harfu isti'la'in ghairi maksurin. Masya Allah. Fi kalimatin wahidah. Panjang sekali. Kesimpulannya, keadaan ini mengumpul 5 syarat. Pertama, ra-nya harus sukun. Yang kedua, sebelum ra harus kasroh. Itu pun kasrohnya kasroh asli. Maksudnya asli di sini itu mengeluarkan kasrohnya hamzah wasal. Karena hamzah wasal itu kasrohnya asli atau tidak? Tidak. Karena hamzah wasal kan itu kaidahnya dia ikut kepada huruf sebelum terakhir. Kalau huruf sebelum terakhirnya fathah atau kasrah, maka di kasrah. Kalau huruf sebelum terakhir dhammah, maka dia berarti kasrahnya asli atau tidak? Tidak, arid itu namanya. Dia tergantung dalam keadaannya. Paham ini? Syarat yang kedua, ra dibaca tebal. Yang pertama tadi ra-nya harus sukun. Yang kedua, sebelum ra harus kasroh. Bukan hanya itu, kasrohnya juga harus asli. Kalau KW2 enggak. Harus asli. Kemudian bukan hanya itu, syarat berikutnya setelahnya terdapat huruf isti'la. Huruf isti'la ini bahasa ringkasnya huruf tebal. Hurufnya ada berapa ya? Hussa, dhagtin, qil. Berapa itu? Khussa, dhagtin, qil. 7. Ya. Ini 7. Huruf isti'la. Tapi dengan syarat lagi. Huruf isti'la'nya ini tidak boleh dikasroh. Harus dhamma atau fathah. Syarat berikutnya lagi. Allahu Akbar. Harus dalam satu kata. Tidak bisa terpisah. Tapi alhamdulillahnya, kata beliau di ta'liqnya, untuk keadaan yang terakhir ini hanya terdapat fi khamsi kalimatin makhsusah. Pada 5 kata saja. Alhamdulillah. Hafalkan yang 5 ini, selesai. Tidak usah antum hafalkan syaratnya. Ini saja yang 5 ini. Kapan antum dapat 5 ini dalam Al-Quran? Berarti ra-nya dibaca tebal. Di antaranya qirtas, bukan kir ya, qirtas, wa irsada, wa firqah, wa labil, mirsad, dan mirsada. Kapan antum dapat 5 kata ini
tetapkan ro-nya dibaca tebal. Kalau ada orang tanya kenapa bisa, bukakan ini buku, suruh baca sendiri. Kalau antum mau hafal syaratnya, ya lebih akmal dan lebih sempurna. Ya, tapi kalau antum mau mudah, alhamdulillah sudah ada 5 kata ini. Baik, kita lanjut dulu, nanti terakhir baru kita baca. Itu keadaan yang pertama tadi. Ro dibaca tebal. Berapa keadaannya? 8. Namun dari 8 ini, kalau mau mudah, 6 hukum atau 3 hukum pertama, ini berputar pada fathah. 3 hukum kedua berputar pada dhammah. Kemudian ditambah 2 hukum. 3 yang pertama. Apa yang pertama? Kalau ro-nya fathah. Kalau bukan ro-nya yang fathah, dia sukun, tapi sebelumnya yang fathah. Dan ro yang sukun sebelumnya fathah, baik dia langsung atau diperantarai oleh sukun. Sama saja. 3 keadaan. 3 keadaan yang kedua, ro di dhammah. Atau kalau dia tidak dhammah, dia sukun, sebelumnya yang dhammah. Dan ro yang sebelumnya dhammah, baik dia dhammah secara langsung atau diperantarai berapa 6. Keadaan yang ketiga, ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Hamzah wasolnya mau dibaca tidak dibaca, intinya hamzah wasol, ro-nya yang datang setelahnya dibaca tebal. Yang terakhir, ro sukun sebelumnya kasrah. Kasrahnya harus asli. Setelahnya huruf isti'la. Isti'lanya juga tidak bisa kasrah, harus berharokat. Ditambah 1 syarat dalam 1 kata. Contohnya, Qirtas dan 4 temannya. Ini saja. Nah, sekarang keadaan yang kedua, kata beliau, halat at-tarqiq. Keadaan di mana ra dibaca tipis. Kata beliau, turaqqaqu ar-ra'u fi 4 halatin. Ra, keadaan yang keduanya ini, dia dibaca tipis pada 4 keadaan. Wahia, ya, keempat keadaan itu diantaranya antakuna ra'u maksuratan. Ini yang pertama, ra-nya dikasrah. Contoh nahu rizqa, rizqa, bukan nuri, tapi ri. Rizqa. Wadharil ladina, wadhari, ri. Bukan wadhari, la, wadhari. Tidak bisa juga kasrah dikas tebal, susah sekali. Ya, paham cara bacanya itu? Ya, rizqa wadharil ladina. Ini yang pertama. Yang kedua, sakinatan wa qablaha kasrun asli. Dia disukun. Kalau bukan dia yang kasrah, tapi dia sukun, hanya saja sebelumnya kasrah. Tapi itu pun dengan syarat kasrah asli. Contoh, Fir'auna dan Miryah. Miryah. Kenapa harus kasrah asli? Kenapa kira-kira harus kasrah asli? Untuk mengeluarkan hamzah wasal. Karena kalau kasrahnya kasrah hamzah wasal, nah itu beda bacanya. Akan datang nanti. Taib. Dan yang ketiga, sakinatan wa qablaha sakinun ghairu musta'illin atau ghairu musta'lin wa qabla sakini kasrun. Allah. Berapa banyak ini? Pertama, dia sukun. Dan sebelum dia yang sukun juga. Paham ini? Jadi dia sukun, wa qablaha sakin ghairu musta'lin. Huruf sebelumnya juga sukun. Jadi ro-nya sukun, sebelumnya sukun. Tapi dengan syarat, huruf sebelum ro yang sukun itu bukan dari huruf isti'la. Bukan huruf tebal. Wa qabla sakin kasr. Dan sebelum sukun itu tadi lagi ada
kasrah. Nahu contohnya sihr. 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 Tipis. Sihr. Zikir. Zikir. Bukan sihr. La. Sihr. Bukan sihr. Tebal kalau sihr. Tapi sihir. Begitu pula az-zikr. Bukan az-zikr. La. Az-zikr. Tipis. Dan yang keempat, sakinatan qablaha ya'un sakinah. Dia disukun dan sebelumnya ada ya yang disukun. Baik. Dan kata Syekh sendiri dalam syarah sautiyahnya, karena saya dengarkan rekaman beliau juga, kata beliau, dan untuk ya di sini ya, tidak ada bedanya antara ya maddiyah dan ya layyinah. Ya huruf mad dan ya huruf lin. Sudah lewat kemarin. Kalau ya huruf mad, apa dhabitnya? Sakinah qablaha kasr. Itu ya mad. Dia sukun sebelumnya kasrah. Kalau ya lin, apa dhabitnya? Sakinah qablaha fathah. Sakinah qablaha fathah. Untuk keadaan yang keempat dari ro yang dibaca tipis, yang sukun sebelumnya ya yang disukun, maka ya yang disukun yang dimaksud di sini mencakup dua-duanya. Mau ya-nya ya mat atau ya lin. Lihat contohnya, khabir, khabir, bir, tipis. Bukan khabir, khabir, la, tipis. Khabir. Ini untuk apa? Lin atau mat? Mat. Yang setelahnya baru lin. Khair, khair, tipis. Bukan khair, la. Dia dibaca tipis. Keadaan yang ketiga dan kita tutup dengan ini insyaallah. Yajuzu at-tafkhimu wat-tarqiqu fi kalimatin. Hukum yang tersisa dari ra, bolehnya ra dibaca tebal dan tipis, dan yang demikian itu terdapat pada beberapa kata. Wahia, di antaranya kata firqin, firqin, wadhalika fil wasli, tapi dengan syarat pada saat dia dibaca wasal atau bersambung. Au halal waqfi birraum, atau pada saat waqaf tapi dengan cara baca raum, akan berlalu nanti. Tidak usah dipusing dulu nih yang jumlah yang kedua. Karena Syekh Bilal juga dia simpan di akhir. Nah sekarang yang kita pusing ini yang pertama. Kapan firqin dibaca boleh dua wajah kalau dia dibaca wasal? Siapa yang tahu ayatnya ini? Mana? Saya juga lupa juga ayatnya nih. Siapa yang tahu? Sambungannya. Ini kalau tidak salah surah Asy-Syu'ara. Al-Firqin. Aiyah, Asy-Syu'ara ayat ke-63. Ini kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal hajar au bi'asakal bahar. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdi al-azim. Ini syahidnya. Fakana kullu firqin kattawdi al-azim. Firqin kattawdi. Tawdi. Ini di sini ayatnya begini. Firqin kattawdi. Sekarang kata firqin di sini berapa cara baca roknya? Dua, tapi dengan syarat. Itu boleh berlaku kalau apa? Dibaca wasal, dibaca sambung. Firqin kattawd. Firqin kattawdil azim. Dibaca tipis, boleh juga dibaca tebal. Firqin kattawdil azim. Sama. Boleh tebal, boleh tipis. Yang kedua,
kata al-qitr wal misr. Qitr wal misr. Ya, qitr wal misr. Sama saja. Bisa dibaca qitr tebal, bisa dibaca qitr. Qitr tipis. Misr dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Misr. Misr. Paham ini? Dan yang terakhir kata yasr. Yasr dan yasr. Wa ma ashbahahu wa dhalika halal waqfi bisukun. Kata yasr dan yang semisal dengan yasr. Ya seperti ini. Ra-nya berada di akhir kata, kemudian sebelumnya fathah dan diperantarai sukun. Dan apa yang semisal dengannya, tapi dengan syarat pada saat dia diwakaf dengan sukun. Kalau dia diwakaf, dia disambung, ya, maka dia dibaca sesuai dengan harokatnya. Nah, sama seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ma'al usri yusra. Kalau kita wakaf di yusri atau usri, ya jelas sama dengan ini. Usr, tebal bisa tipis. Tapi kalau disambung, ya tergantung. Harokatnya apa? Harokatnya usri di sini apa? Kasrah. Ra kalau di kasrah, tipis. Inna ma'al usri. Usri yusra. Bedakan. Paham kita? Baik. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Kita tunda dulu bacaannya karena anak ada hajat. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya juga saya takut